Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan yang pertama dan yang utama kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha kuasa, Zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita semua, memberikan taufik serta hidayah, mengkurniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bertolabul ilmi, dan nikmat untuk melaksanakan ibadah-ibadah hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah di hari Senin, hari ke-30 di bulan Maret 2026 atau bertepatan dengan tanggal 10 Syawal atau sudah memasuki hari ke-11 bulan Syawal 1440 Hijriah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk memulai kembali kajian setelah di Bumi Mengaji setelah 1 bulan lamanya selama bulan Ramadan kami tidak menyelenggarakan kajian secara online. Dan alhamdulillah malam ini merupakan malam ketiga di perdana di bulan Syawal ataupun juga pasca Ramadan, dan masih dalam rangkaian em, kajian tematik pasca bulan Ramadan yang insya Allah pada malam hari ini seperti biasa Senin malam kita dibimbing oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Namun pada malam hari ini sebelum kajian Sirah Nabi SAW yang insya Allah akan dilanjutkan pada pekan-pekan berikutnya, pada malam hari ini masih menyambung ataupun juga sebagai rangkaian dari kajian tematik Ramadan, dan pada malam hari ini kajian tematik pasca Ramadan tentang istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di tengah godaan-godaan dunia yang semakin kuat, di tengah godaan-godaan fitnah akhir zaman yang semakin kuat pula. Pun demikian, ketika kita berpegang pada tali Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya, memohon taufik serta hidayahnya agar kita semua diberikan keistiqomahan. Dan khususnya bagi kaum Adam atau para ikhwan, pada malam hari ini juga merupakan godaan terberat, yakni eh, pertandingan sepak bola Indonesia melawan Bulgaria. Namun mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan dan juga kekuatan, keistiqomahan untuk bertalabul ilmi sebagai bekal kita dalam kehidupan kita, sekaligus juga bekal untuk di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian, semoga eh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan hingga pada malam hari ini kembali bisa membimbing kita untuk bertolabul ilmi. Dan sebelum kajian dimulai, kami ucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum bagi jamaah yang baru saja bergabung di kajian Bumiku Mengaji. Yang pada 2 kesempatan kajian yang telah lalu bagi jemaah yang berhalangan hadir, dan pada malam hari ini baru saja berkesempatan untuk hadir dan bermuajahah dalam kondisi daring ini, kami ucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah taala, untuk itu kami mohon izin waktunya untuk menyampaikan terkait dengan tata tertib
ataupun juga ada majelis online buku mengaji yang pada malam hari ini insya Allah untuk beberapa menit ke depan kita akan mulai kajiannya. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Dan meskipun dalam kondisi daring ini, kami himbau kepada seluruh jamaah untuk senantiasa menutup aurat, menjaga aurat, wabil khusus kepada jamaah akhwat untuk tidak membuka hijab, sekaligus juga mengingatkan kepada khusus jamaah akhwat untuk menutup fitur kamera. Untuk jamaah ikhwan, kami persilahkan eh, selama kajian berlangsung, kami persilahkan untuk jamaah ikhwan untuk open cam. Dan jamaah sekalian, insya Allah nanti di sesi kedua kami akan ada kami akan berikan kesempatan untuk jamaah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tersebut dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui aplikasi Zoom meeting ini. Dengan cara mengklik tombol resen yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk unmute agar jamaah dapat menyampaikan pertanyaannya secara interaktif. Berikutnya jemaah sekalian, hafizakumullah ta'ala, bagi jamaah yang baru saja bergabung, baru mengetahui, baru mengenal Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk berkunjung di sosial media Bumiku Mengaji guna mengetahui rencana-rencana ataupun juga agenda-agenda kegiatan Majelis Taklim online bersama Bumiku Mengaji. Dan insya Allah nanti akan kami kabarkan pula di chatbox di Zoom meeting ini bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk nanti mengklik tautan ataupun juga link yang tersedia pada chat box di Zoom meeting ini. Insya Allah, Bumiku Mengaji membuka akses bagi jemaah yang ingin bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji, dan kami sediakan dua link untuk satu untuk jamaah ikhwan dan satu lagi untuk jamaah akhwat. Sekali lagi, jamaah dapat memanfaatkan layanan ini, memanfaatkan fasilitas ini guna menambah silaturahmi, guna mengetahui kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Berikutnya kami ingin sampaikan pula kepada jemaah sekalian, bagi jemaah yang belum sempat mengikuti kajian-kajian yang pernah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, terlewat karena ada uzur ataupun lain sebagainya, untuk kajian-kajian yang telah diselenggarakan, insya Allah akan kami simpan dalam rekaman di channel YouTube Bumiku Mengaji. Oleh karena itu, bagi jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga terlewat kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk berkunjung mengikuti channel YouTube Bumiku Mengaji. Dan jangan lupa untuk mensubscribe sebagai sarana ikhtiar untuk menyebarluaskan dakwah online ini. Jemaah sekalian yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk menunggu kehadiran Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah taala. Em, Pada malam hari ini beliau akan hadir agak terlambat sebagaimana informasi yang baru dapat kami terima. Sambil menunggu kehadiran beliau, kami akan putarkan kembali murotal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mendengarkan ataupun juga menyimak bacaan ayat Al-Quran. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan sementara. Barakallahu fikum. Tapi Alhamdulillah, Ustazuna Ahli Wazir baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumiku Mengaji, dan insya Allah kita akan segera memasuki acara utama, yaitu kajian tentang istiqomah lah sebagaimana yang telah diperintahkan. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Sul. Alhamdulillah Ustaz, hayakallah Ustazuna, Ya, Pak taqabbalallahu minna wa Haji. minkum. Taqabbal ya karim ya arhamar rahimin. Amin, Alhamdulillah Ustazi. Alhamdulillah.
Em, Tidak terasa Ustaz, sudah 1 bulan ya berlalu, Luar dan biasa. alhamdulillah atas izin Allah walillahilhamd kita diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali, bertolak ilmi kembali bersama Ustaz, Alhamdulillah. dan insya Allah kita akan simak masih dalam rangkaian kajian pasca Ramadan, yakni tentang istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Tak sabar kami untuk menunggu apa saja yang akan disampaikan, ilmu apa saja yang akan disampaikan kepada kami semua. Untuk itu, kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna untuk menyampaikan kajian materi pada malam hari. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. وفيكم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung dan besar, yaitu nikmat Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas Islam, hidup di atas Islam dan mati di atas dinul Islam. Dan karena kita masih di dalam suasana Idul Fitr, maka ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, dan juga kebetulan anak juga masih belum balik ke Jakarta, dan insya Allah baru besok akan balik Jakarta, jadi masih dalam kondisi safar di Jawa Timur. Walillahilhamdu wal minnah. Dan dalam kondisi seperti ini pun, sebagaimana sering kita jalani, bahwa walaupun kita dalam kondisi safar pun, alhamdulillah, selama tidak memberatkan, ya tidak menjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan, maka kajian ini alhamdulillah tetap terus berlangsung. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita, fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah sebagaimana diperintahkan. Ini adalah salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di dalam surat Hud ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan demikian pula orang-orang yang bertaubat bersamamu, ya, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wa la tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha mengetahui, Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika menyampaikan tentang penjelasan terhadap ayat ini, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula orang-orang beriman yang bersamanya, agar mereka istiqamah sebagaimana yang mereka diperintahkan, ya, sebagaimana diperintahkan kepada mereka. Nah, ikhwatal iman, agar mereka, ya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan, maka mereka menjalani apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sejumlah syariat yang Allah syariatkan, dan meyakini, ya, wa ya'taqidu ma akhbarallahu bihi minal aqaidi sahihah, dan agar mereka meyakini keyakinan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau sampaikan kepada mereka berupa keyakinan yang benar, dan agar mereka tidak belok, ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan agar mereka tetap istiqamah di atas itu, tetap di atas hal tersebut, dan tidak melampaui batas apa yang telah Allah bataskan untuk mereka berupa keistiqamahan. Nah, di sini kita memahami, ya, ikhwatal iman, bahwa istiqamah itu adalah mengikuti jalur yang benar dan konsisten di dalam jalur yang benar itu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan istilah istiqamah di dalam kebenaran adalah ketika seseorang itu menjalani kebenaran itu
dan tetap di jalan tersebut, dia tidak belok kanan, tidak belok kiri, dia tidak kesana kemari, tapi dia tetap di jalur yang lurus tersebut. Nah, jadi tidak benar ketika ada seorang mengatakan misalnya istiqomah di jalur kesesatan misalnya, ya, istiqomah di dalam maksiat dan dosa. Itu bukan sebuah keistiqomahan. Maka istiqamah ini selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Konteksnya adalah orang yang konsisten di jalan-jalan kebaikan dan kebenaran. Sejumlah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita terkait dengan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang istiqamah. Ya. Dan ayat-ayat ini juga menjadi perhatian besar para ulama. Sehingga dengan itu mereka begitu antusias untuk mencari tahu dan mempelajari lebih dalam tentang keistiqamahan. Karena begitu besarnya reward yang Allah berikan kepada mereka yang istiqamah. Di antaranya Allah menyampaikan di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Subhanallah ya khawatir iman. Ayat ini surat Fussilat ayat 30 di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang istiqamah. Allah menyampaikan bahwa orang yang istiqamah itu malaikat akan turun kepada mereka. Ini di kehidupan dunia. Para malaikat itu mensupport mereka, memberikan motivasi kepada mereka, bahwa memberikan semangat kepada mereka di dalam menjalani hidup, bahwa hidup itu jangan dipenuhi dengan rasa takut, kekhawatiran, dan kesedihan. Subhanallah ikhwatal iman, ini di antara salah satu pesan besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan orang-orang yang istiqamah, bahwa mereka menjalani hidup tidak takut dan tidak sedih. Sedangkan antum dan kita menyadari bahwa bagaimana manusia saat ini, di zaman kita sekarang ini, sebagian besar manusia, miliaran manusia, hidup di antara ketakutan dan kesedihan. Beragam jenis penyakit kejiwaan, dari terkait dengan paranoid, anxiety, depresi, dan banyak hal lagi dengan sejumlah klasifikasi yang sangat detail dan sangat dalam dan panjang. Sebagian besar itu bisa dikelompokkan dari dua kelompok besar ini. Bersumber karena ketakutan atau bersumber karena kesedihan. Apa perbedaan takut dan sedih? Takut ini terkait dengan kekhawatiran tentang apa yang bakal terjadi. Sedih terkait dengan sesuatu yang sudah terlewat. Penyesalan, kesedihan, ya. Jadi beban-beban masa lalu yang tetap dibawa sampai sekarang. Itu yang membuat orang itu terbelenggu di dalam kesedihan masa lalunya. Ya, inner child, apapun nama, sejumlah masalah-masalah kejiwaan yang timbul karena kesedihan. Sedih itu konteksnya masa lalu. Hal-hal yang terlewat, hal-hal yang tertinggal, hal-hal yang yang kehilangan, ya, semua kondisi-kondisi yang dialami oleh seseorang yang dengan itu membuat dia menjadi sedih. Adapun kekhawatiran atau ketakutan itu konteksnya adalah hal-hal yang terjadi di masa akan datang, ya, di masa yang akan datang. Jadi kekhawatiran bagaimana nanti, bagaimana besok, ini harga emas tidak stabil, baru beli emasnya udah turun misalnya, ya. Dan juga sejumlah kekhawatiran nanti bagaimana harga minyak, ya. Ketika harga minyak melonjak sampai 200 US dollar, gimana nanti kendaraan kita, mobil kita bagaimana nanti jalan atau tidak, ya. Di saat yang sama belum punya alternatif lain, ya, cuma punya kaki, ya, cuma jalan kaki misalnya, ya. Dan sejumlah kekhawatiran terkait dengan apa yang bakal terjadi dia akan datang. Orang yang istiqamah, alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jika ini saja anugerah yang Allah berikan bagi mereka yang istiqamah, itu sudah menjadi sebuah anugerah besar yang membuat seseorang itu berusaha untuk mencari bagaimana menjadi orang yang istiqamah supaya dia hidup dalam keadaan tidak takut dan tidak sedih. Ditambah lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang kalian dijanjikan dengan itu.
Dan semua para ulama tafsir menyampaikan bahwa di saat sakaratul maut, orang-orang yang istiqamah ini akan diberi motivasi oleh para malaikat. Malaikat yang selama ini mensupport mereka di dalam hidupnya dengan wujud yang tidak terlihat, tapi dengan wujud yang ada di dalam hati dan benak seseorang, yang memberikan motivasi, yang membuat seseorang itu balik arah ketika dia salah arah dan salah jalan, yang membuat dia berkomitmen untuk terus sabar dan syukur, yang membuat dia untuk tidak kehilangan harapan, yang membuat dia untuk terus termotivasi untuk menjadi orang yang tetap menjadi orang yang baik di dalam kehidupan. Itu menampakkan wujudnya di saat dia sakaratul maut. Dan di saat itu malaikat-malaikat itu memberikan motivasi, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Allahu Akbar. Ini ikhwatal iman, jika ini saja bonus yang diperoleh oleh mereka yang istiqamah, maka itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk terus melatih keistiqamahan kita. Yang please. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang lainnya di surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Ini sebagaimana penegasan dari surat Fussilat ayat 30 tadi. Juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Jin ayat 16, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan andai kata mereka istiqamah di atas jalan yang benar, niscaya kami akan memberikan minum kepada mereka dengan air yang bercucuran, air yang deras. Bahwa rahmat Allah di muka bumi sangat sinergi dengan keistiqamahan. Ketika seseorang itu istiqamah, maka Allah akan berikan kerahmatnya di dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya terkait dengan siapa beliau, apa misi beliau. Ya, dan apa yang Allah perintahkan kepada umatnya di dalam merespon dakwah beliau. Dalam surat Fussilat ayat 6 Allah menyampaikan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Yang diwahyukan kepada aku, sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Dialah satu-satu yang berhak disembah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqamahlah kalian di dalam beribadah hanya kepadanya dan mintalah ampun hanya kepadanya. Wa wailul lil musyrikin. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa istiqamah itu istiqamah di dalam menjalankan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Bahwa Allah menyebutkan wawailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa istiqamah itu tidak akan benar seseorang dikatakan istiqamah kecuali di atas agama tauhid. Maka seorang misalnya di luar agama Islam, dia istiqamah di dalam agamanya, itu adalah istilah yang salah, yang tidak benar. Kenapa? Istiqamah itu di atas tauhid, bukan istiqamah di dalam berbuat syirik. Ikhwatal iman. Juga di surat Asy-Syura ayat 15 Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Maka untuk seperti itulah, ya, untuk mendakwahkan tauhid ini, maka berdakwahlah kamu. Ajaklah kepada ketauhidan, wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepada. Istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepada. Kita diperintahkan untuk istiqamah, Nabi SAW diperintahkan untuk istiqamah di dalam ayat ini adalah istiqamah di dalam dakwah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah ikhwatal iman. Istiqamah ini begitu berarti dan bernilainya, maka ini menjadi sebuah pesan yang komprehensif, yang sangat lengkap, yang mewakili seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah maupun larangan.
Sebagaimana di dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Sufyan bin Abdullah, ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah pesan di dalam Islam yang dengan pesan itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah engkau. Apa pesan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Pernyataanmu ketika kamu mengatakan aku beriman kepada Allah, setelah itu tunjukkan bahwa kamu istiqamah di dalam hal tersebut. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang kita baca ini itu menegaskan kepada kita agar kita istiqamah. Bahkan istiqamah itu dengan ketentuan. Sebagaimana yang menjadi tema kajian kita pada malam ini, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Bukan istiqamah kama aratta, sebagaimana yang kamu mau. Ya, tidak mungkin seseorang itu istiqamah mengikuti kemauan dirinya. Ya, tapi istiqamah itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu tidaklah dikatakan istiqamah ketika dia mengikuti hawa nafsu pribadi tertentu. Ya, apakah hawa nafsunya atau hawa nafsu pimpinannya atau hawa nafsu syekh dan gusnya dan gurunya, tapi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mengetahui batasan-batasan istiqamah. Sehingga dengan itu kita menyadari bahwa ketika seseorang melewati batas istiqamah tersebut, dia tidak dikatakan orang yang istiqamah. Ya, ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang kelihatannya soleh atau ketaatan kepada Allah, tapi dia menjalani ibadah itu bukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tapi mengikuti hawa nafsunya, kehendak dirinya, kehendak golongannya, atau kelompoknya, atau organisasinya, ya, yang itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, akhirnya dia melakukan apa yang terlihat indah menurut dirinya, apa yang terlihat bagus menurut syaitan yang membisik di dalam hatinya, bukan atas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah ingatkan di dalam surat Fatir ayat 8, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanah." Apakah sama ya orang-orang yang istiqamah dengan orang-orang yang dibuat indah perbuatan buruknya sehingga dia melihat perbuatan buruk itu kelihatan baik? Sama, please, sama. Ya, bahwa dia melakukan suatu perbuatan dosa dan dia melihat perbuatan dosanya itu kelihatan baik. Ikhwatan iman. Maka oleh karena itulah sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar jangan sampai kita melakukan ibadah yang berdasarkan bid'ah. Ya, kenapa kita dilarang melakukan bid'ah? Di dalam peringatan dalam Quran, dalam Sunnah, ketika menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, tentang bagaimana orang-orang yang melakukan ibadah dengan mengira perbuatannya baik, padahal dia melakukan suatu perbuatan yang salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadis dan juga yang ditegaskan oleh para ulama kaum muslimin. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan tidak ada larangan spesifik terhadap setiap masing-masing bid'ah itu, ya, terhadap setiap bid'ah yang dilakukan. Karena biasanya bid'ah itu adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam ibadah atau keyakinan tertentu dan yang lain sebagainya, yang mereka meyakini dengan apa yang mereka lakukan itu mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini seperti itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena perbuatan ini sedahsyat itu, maka kita melihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sampai beliau mengatakan bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena bid'ah ini ketika dilakukan oleh seseorang, pelakunya tidak mengira dirinya berbuat sebuah maksiat atau dosa. Dia tidak menduga seperti itu. Dia bahkan mengira dia sedang berbuat amal sebaik-baiknya.
Beda dengan orang-orang yang berbuat kabair atau dosa besar. Pelaku kabair, pelaku dosa besar, apapun dosa besarnya, apakah dia suka zina, suka mabuk, suka judi, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, ya fulan, wahai pemabuk, wahai pezina, wahai pejudi, afan, ana mau bertanya ke antum. Apakah mau antum dicabut nyawa antum oleh Allah ketika antum sedang berbuat perbuatan maksiat itu? Karena dia akan mengatakan, jangan sampai dengan jalan. Semoga anda diberi anugerah oleh Allah untuk bisa istiqamah, untuk bisa taubat, untuk menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah. Yang orang yang berbuat bid'ah itu, ketika dia melakukan bid'ahnya, ketika ditanya, apakah antum mau ketika kamu melakukan itu, kamu dicabut nyawamu oleh Allah, maka dia akan mengatakan, insya Allah husnul khatimah. Ya, insya Allah mati dalam keadaan yang terbaik ketika dia sedang mempraktikkan bid'ah yang dia lakukan. Nah, itulah kenapa seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sebagaimana dikutip oleh para ulama termasuk juga Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan kenapa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis ketimbang menggoda seseorang untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Karena orang yang terjerumus ke dalam bid'ah merasa dirinya baik, merasa dirinya benar. Allahul musta'an. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita perlu memahami bagaimana tadi Anda sampaikan tentang batasan-batasan istiqamah. Batasan istiqamah yang pertama, saudara fillah, yang harus dipahami bahwa istiqamah itu menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang tidak ada bengkokan di jalan tersebut. Jalan satu-satunya yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ikhwatal iman, tidak akan mungkin seseorang mengetahui jalan yang lurus. Ya. Tidak akan mungkin seseorang menempuh jalan yang lurus yang seperti itu kecuali dengan jalur wahyu. Ya, karena tidak akan mungkin seseorang itu bisa berinovasi dengan mengatakan saya punya jalan tersendiri menuju Allah yang tidak diketahui oleh siapapun oleh kaum muslimin di muka bumi. Ini mustahil. Ya, tidak akan ada seorang pun secanggih apapun kemampuan dia bisa berinovasi di dalam cara bertakarrub kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Nah, di sini maka yang pertama batasannya adalah dia berada di jalan yang benar. Dan kemudian berikutnya, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dia menempuh jalan yang benar ini, maka seseorang itu memiliki komitmen yang kuat. Dia memiliki komitmen yang kuat di dalam dirinya bahwa dia menempuh jalan tersebut. Dan setelah itu dia menempuh jalan itu adalah jalan yang lurus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 22, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Apakah orang yang berjalan dengan tertelungkup dengan wajahnya di bawah lebih mendapatkan petunjuk ketimbang orang yang berjalan dengan sempurna dan lurus dengan kedua kakinya di atas jalan yang lurus? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang tentang dua hal yang ditempuh oleh manusia ini. Bahwa yang pertama, bahwa dia memiliki komitmen yang kuat untuk menempuh jalan yang lurus dan kemudian dia menempuh jalan yang lurus tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang menempuh jalan yang berliku, menempuh jalan yang terjal, menempuh jalan yang susah untuk dijalani, maka dia tidak akan mungkin jalan dengan sempurna di jalan yang sempurna. Dia tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka di sini mensyaratkan bahwa jalan itu jalan yang lurus. Demikian pula pelakunya, orang yang melakukan perjalanan. Kalau misalnya orang yang berjalan itu adalah orang yang pincang misalnya, maka dia tidak akan bisa jalan dengan sempurna. Ya. Maka ada kekuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dan juga jalannya sendiri adalah jalan yang lurus. Dan ikhwatan iman
Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dengan sangat sempurna, luar biasa di dalam kitab beliau dalam Madarijus Salikin, ketika menjelaskan tentang jalan yang lurus itu, bahwa kenapa Allah menyebutkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, karena memang jalan yang lurus itu adalah garis lurus, ya garis lurus itu adalah garis terpendek untuk sampai ke titik tertentu, dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi dibandingkan dengan jalan yang berkelok, ya, itu jalan lurus adalah jalur tersingkat, terpendek, dan itu adalah yang menunjukkan bahwa shortcut untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus tersebut, yaitu berdasarkan jalur wahyu, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang sangat lebar, jalan yang sangat luas. Jalan itu sangat muat bagi siapapun. Taunya dari mana kita? Karena Allah memerintahkan kepada masing-masing kita untuk memohon kepada Allah jalan yang lurus tersebut. Kemudian juga di antara hal yang lainnya adalah bahwa jalan yang lurus ini rambu-rambunya clear, jelas. Tidak ada rambu-rambu jebakan, tidak ada rambu-rambu yang ambigu. Semuanya sangat jelas mengantarkan kepada jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan pintas tersingkat untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa perintah yang Allah perintahkan yang dengannya membuat seseorang itu menjadi istiqamah adalah perintah Allah kepada hati manusia, kepada hati. Apa yang harus dilakukan oleh hati agar dia istiqamah? Yaitu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan perintah dan larangan itu konteksnya adalah karena dia mengagungkan siapa yang memerintah dan siapa yang melarang. Dia memahami kemaha-agungan yang memerintah dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur banyak orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Di dalam surat Nuh ayat 13 Allah menyampaikan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, kenapa kalian tidak menghormati atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya? Ya. Nah, ini dijelaskan di dalam tafsirnya, kata Imam Ibnu Qayyim, wa qalu fi tafsiriha. Para ulama menjelaskan tentang tafsir ini. Malakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azamatan. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan begitu indahnya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa wa huwa an la yu'arida bitarakhusin jafin wala yu'arada bitashdidin wa an la yu'arada bitarakhusin jafin wala yu'arada bitashdidin ghalin wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Yaitu kata beliau, janganlah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, janganlah perintah dan larangan itu ditentang dengan mencari dalih-dalih pembenaran yang kering, ya, dan tidak pula ditentang dengan sikap ekstremisme yang berlebihan, dan juga tidak pula dicarikan alasan-alasan yang memalingkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, ya, di antara batasan di dalam istiqamah, yaitu yang perlu dipahami bahwa di antara sebab terbesar yang menyebabkan seseorang itu tidak istiqamah adalah mencari-cari dalih pembenaran terhadap sikap-sikap salahnya. Ya, ada sebagian orang yang mereka ini mencari pembenaran terhadap sikap-sikap salahnya. Dia berdalih, ya tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan ada ulama yang mengatakan boleh nih untuk yang seperti ini. Jadi dia mencoba mencari keringanan-keringanan dari pendapat-pendapat yang paling ringan dari para ulama di dalam sejumlah masalah. Dia tahu
bahwa ada ulama berbeda pendapat tentang berbagai permasalahan. Namun supaya dia bisa memperturutkan selera dan hawa nafsunya, maka dia cenderung untuk mencari dalih pembenaran dengan mengikuti pendapat-pendapat yang paling ringan. Dan ini menyebabkan seseorang tidak akan pernah bisa istiqamah. Kenapa demikian? Karena yang dia ikuti bukanlah apa yang diperintahkan kepadanya, tapi apa yang sesuai dengan seleranya. Ikhwatan iman, dua hal yang sangat berbeda. Yang satu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan, yang satu istiqamah sesuai dengan selera. Dan tidak sedikit jebakan-jebakan mereka yang hijrah adalah dengan cara yang seperti ini. Yaitu mereka merasa sudah hijrah, merasa sudah menjadi benar, sudah baik, tapi konteksnya adalah karena dia merasa benar dan baik sesuai dengan selera yang dia mau. Ketika terjadi hal-hal yang dia pelajari, yang dia ketahui, terjadi perbedaan para ulama, dia mencoba mencari keringanan-keringanan di dalam hal tersebut yang sesuai dengan selera dirinya untuk melegalkan kesalahan yang dia belum bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Ya, nah, ikhwatan iman, ada sejumlah contoh yang anak sampaikan dari sejumlah hadis Nabi SAW dan asar para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah dalam Sahih Bukhari dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengajarkan kepada Barra bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala shiqqika al-ayman, thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Kata Nabi SAW kepada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, jika kamu mau tidur, wuduklah seperti kamu ingin sholat. Setelah itu tidurlah dengan berbaring menghadap sisi kanan. Setelah itu ucapkan, "Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku mohonkan perlindungan punggungku kepadamu. Dengan penuh harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan lari dan selamat darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dengan kitab suci yang telah Engkau turunkan, dan kepada nabimu yang telah Engkau utus." Kata Nabi SAW, "Fa'in mutta min laylatika fa'anta 'alal fitrah, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi." Kalau kamu mati di malam itu, maka kamu mati di atas fitrah, dan jadikanlah kalimat-kalimat ini adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum kamu tidur. Maka kata Barra bin Azib, "Faradattuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka aku ulanglah bacaan ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang membacanya. Ya, beliau mengucap, "Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Ya, dia mengucapkan itu, tapi ketika wa bi nabiyyika alladhi arsalta, di situ kata Barra, wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya, Barra mengucap wa bi rasulik. Padahal Nabi mengajarkan wa bi nabiyyik. Nabi Rasul, kurang lebih 11-12. Tapi apa jawaban Nabi SAW ketika dia mengulang di hadapan Nabi SAW tersebut? Kata beliau, "La wa nabiyyika alladhi arsalta." Ya, ucapkan, kata Nabi, bukan wa bi rasulik, tapi wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku beriman dengan Nabi yang telah Engkau utus, bukan dengan menggantinya dengan Rasul. Di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa seseorang itu ketika istiqamah, bukan istiqamah di dalam inovasi dalam ibadah, tapi istiqamah di dalam ittiba. Ya, tidak selalu yang terdengar indah dan bagus itu baik dan benar. Ya, tapi yang benar, yang pasti benar adalah ittiba di atas sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, ikhwatan iman, sebagaimana dalam Mu'jam At-Tabrani dan Mu'jamul Kabir dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ada sejumlah orang duduk di halakoh-halakoh di masjid.
Ya, mereka berkelompok-kelompok duduk di masjid, dan setiap kelompok itu di antara masing-masing mereka, orang-orang yang ada di sana, mereka memegang kerikil. Ya, mereka memegang kerikil, yang dengan kerikil itu sebagian di masing-masing kelompok itu, halaqah-halaqah itu, ada seseorang yang memimpin mereka dengan mengatakan sabbihu mi'atan fayusabbihun, kabbiru mi'atan fayukabbirun, hallilu mi'atan fayuhallilun. Jadi seorang tokoh di antara mereka, pemimpinnya, mengatakan ucapkan subhanallah, maka kemudian mereka pun dengan biji-biji tasbih, biji-biji kerikil itu, mereka menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali. Setelah itu ucapkan Allahu Akbar 100 kali. Setelah itu la ilaha illallah, seperti itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang ini, beliau mengingatkan mereka. Di antara pesan beliau kepada mereka, uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitunglah dengan biji-biji tadi itu, kerikil-kerikil ini tadi, dosa-dosa kalian, maka aku akan menjamin tidak ada pahala kalian yang tersia-siakan atau yang hilang. Waihakum ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatikum, haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tuksar, walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu baba dhalalatin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa cepatnya kalian mengejar kebinasaan kalian. Perhatikanlah, para sahabat Nabi masih ada di antara kalian, masih banyak yang hidup di sekitar kalian. Dan pakaian beliau belum sirna, belum punah. Periuk-periuk peninggalan Nabi belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian saat ini dengan perbuatan kalian, dengan inovasi ibadah yang kalian lakukan, seakan-akan kalian berada di sebuah agama yang lebih benar ketimbang agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Maka mereka menjawab, mereka merespon, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini cuma menginginkan kebaikan saja. Inovasi yang kami lakukan di dalam ibadah itu dengan berkelompok-kelompok, dipimpin oleh seorang pemimpin, membaca zikir secara berjamaah, ini kami lakukan itu, keinginan kami adalah menginginkan kebaikan. Ma'aradna ilal khair, kami hanya menginginkan kebaikan belaka. Apa jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Berapa banyak orang yang mau kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang lain dari praktiknya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengingatkan apa yang dilakukan oleh sebagian tabi'in di zaman itu, yang mereka mencoba berinovasi dengan sebuah ibadah yang yaitu zikir kepada Allah, yang zikir itu disyariatkan agar adalah sebuah ibadah yang dilakukan secara personal. Kemudian mereka berinovasi, sebagian dari tabi'in ini, untuk melakukan ibadah dengan berjamaah, dipimpin oleh salah seorang tokoh di antara mereka, zikir berjamaah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di situ kemudian ditegurlah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang kedua dari apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Contoh yang lainnya yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari juga, yaitu dari hadits Wahab As-Suwa'i radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Sekali waktu Abu Darda menjenguk Salman di rumahnya dan melihat Ummu Darda dengan tampilan yang tidak menjaga penampilannya, ya, menunjuk seakan-akan seperti
seorang wanita yang tidak memperhatikan suaminya. Ya, ini pasti terjadi di saat sebelum syariat hijab. Nah, ikhwatan iman, ditanyalah oleh Salman, ya Umar Darda, ma sya'nuki mutabadzilatan? Wahai Ummu Darda, kenapa kamu berpenampilan dengan sangat lusuh dan kumuh seperti ini? Tidak menjaga penampilanmu di depan suamimu. Ya, ini tidak sesuai dengan yang semestinya. Seorang istri salehah adalah seorang yang indah ketika berpenampilan dengan baik dan berpenampilan dengan indah di hadapan pasangannya, di hadapan suaminya. Kemudian dijawab oleh Ummu Darda radhiyallahu anha dengan mengatakan, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda nggak punya selera terhadap dunia. Itu menunjukkan bahwa dia nggak pernah ngelirik aku lagi, apalagi nyentuh. Terus ngapain saya berdandan, berhias dan lain sebagainya? Dia fokusnya ibadah saja. Dia pengen ibadah saja. Maka ikhwatal iman, ketika Abu Darda mengetahui Salman datang, maka dia pun menyajikan makanan. Menyajikan makanan kepada Salman. Di saat itu, Abu Darda berkata, Kul fa inni sha'im. Silakan makan. Ini saya sajikan kepada kamu makanan sebagai hidangan terhadap saudaraku yang sedang bertamu. Namun aku tidak ikut makan karena aku sedang puasa. Kemudian dijawab oleh Salman, ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan bareng dengan saya. Maka dibatalkanlah puasa sunnah yang dilakukan oleh Abu Darda, maka mereka pun makan bareng. Di waktu malam, ya, Abu Darda mau berdiri untuk mau bangun, mau sholat, mau ibadah. Dijawab oleh Salman, nah, tidur. Ya, jangan bangun. Kemudian di pertengahan malam dia ingin bangun lagi. Dijawab oleh Salman, nah, tidur lagi, jangan, belum waktunya. Sampai di akhir malam, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir, di situ kata Salman, qumil an. Sekarang waktunya ibadah. Maka keduanya pun melaksanakan sholat malam. Selesai sholat malam itu, Salman berkata kepada Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, wa li dhaifika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ati li kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Salman, sesungguhnya dirimu punya hak yang harus kamu tunaikan. Tuhanmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Tamumu punya hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Berikanlah setiap orang yang berhak haknya. Berikan haknya kepada masing-masing yang berhak. Setelah itu, setelah sholat subuh, mereka berdua menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Dan apa jawaban Nabi SAW? Sadaqa Salman. Salman berkata benar. Salman berkata benar. Radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan sejumlah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Di antara pembelajaran itu bahwa semangat ibadah itu baik. Tapi ketika semangat ibadah itu membuat orang itu offside, keluar dari batasan yang semestinya, membuat ibadah yang kelihatan baik itu menjadi tidak baik. Bahwa ibadah itu tidak boleh offside, tidak boleh kelewatan, ya, tidak boleh berlebihan. Demikian pula tidak boleh berkekurangan. Ya, yang benar adalah istiqamah sebagaimana diperintahkan. Istiqamah sebagaimana diperintahkan. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di sini Salman mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan. Bahwa seorang dengan dalih ibadah, kemudian dia menzalimi yang lainnya, maka membuat ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena fokus ibadah, maka kemudian dia tidak menunaikan haknya sebagai seorang, haknya istrinya, ya, memberikan hak istrinya yang semestinya diberi hak olehnya. Apakah itu nafkah, lahir maupun batin, dan kemudian dia tidak memberikan hal tersebut, maka dia zalim, ya, karena hak itu harus diberi. Tidak boleh dengan dalih saya ibadah, kemudian menyanyiakan hak yang mesti dia berikan. Termasuk juga hak terhadap tubuh kita. Lapar dia makan, ngantuk dia tidur, itu hak terhadap tubuh kita. Bodoh dia menuntut ilmu untuk belajar, itu hak terhadap diri kita. Hak Tuhan kita beribadah kepadanya,
hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, contoh terakhir yang Anda sebutkan sebelum kita buka sesi soal jawab, yaitu di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di masjid beliau ada tali yang dipasang di antara dua tiang. Ya, anak perlu visualisasikan sedikit terkait dengan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atap masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari pelepah kurma, ya, dan maka itu menyebabkan untuk penompang pelepah kurma itu ada tiang-tiang yang awalnya itu terbuat dari batang pohon kurma, ya, dari batang pohon kurma. Karena itu banyak tiang-tiang di Masjid Nabawi di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang pun juga sama seperti itu, tapi bedanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tiang-tiang itu dari pelepah batang pohon kurma. Maafan, dari batang pohon kurma. Tiang-tiang itu dari batang pohon kurma, atapnya dari pelepahnya. Nah, ada salah satu tiang itu dipasangi tali, antara tiang dengan tiang dipasangin tali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ketika melihat ada tali yang dipasang di antara dua tiang ini, mahadal habl, apa maksudnya tiang ini? Dijawab, hada hablun li Zainab radhiyallahu anha. Fa idza fatarat ta'allaqat. Ini adalah tali yang dipasang oleh Zainab, ya, binti Jahsh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beribadah di Masjid Nabawi. Beliau ahli ibadah, seorang wanita yang salehah, yang taat kepada Allah, sholatnya begitu lama. Berdiri untuk membaca 1-2 juz di dalam satu rokaatnya. Nah, maka karena berdirinya begitu lama, kalau beliau mulai agak kesal, agak jenuh, beliau berdiri sambil pegangan. Ya, menjadikan tali itu sebagai pegangan beliau supaya tetap berdiri dan melanjutkan ibadahnya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyaq'ud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seperti ini, lepas tali, dilepas. Masing-masing kalian kalau sholat, sholatlah sesuai dengan semangatnya. Ini konteksnya adalah sholat sunnah, ya, konteksnya adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholatlah sesuai dengan semangatnya. Ketika lagi memang semangat, maka lakukanlah sholat itu sesuai dengan semangatnya. Namun ketika dia mulai jenuh, duduk, ya, duduk. Maksudnya duduk ini bisa sholat sambil duduk, karena sholat sunnah dibolehkan bagi orang yang sanggup berdiri untuk sholat sambil duduk. Walaupun dengan demikian menyebabkan pahala yang dia terima menjadi setengah dari pahala ketika dia sholat sambil berdiri. Maka antum misalnya seperti sholat tarawih kemarin, atau ketika qiyamul lail, antum mau qiyamul lail semalam itu baca 1 juz, 2 juz misalnya, ya, dan antum lelah ketika sambil berdiri, kemudian antum sholat sambil duduk, apakah boleh? Padahal antum sanggup sholat sambil berdiri, boleh. Itu untuk sholat sunnah. Ingat, untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Harus wajib, bahkan itu masuk bagian dari rukun sholat, yaitu sholat berdiri ketika dia memang mampu untuk sholat berdiri. Di dalam contoh-contoh ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita belajar bahwa istiqamah bukan cuman sekedar menjalankan perintah, bukan sekedar menjauhi larangan, tapi fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Istiqamah sebagaimana diperintahkan. Dan itu semakin memotivasi antum, ana, dan kita semuanya untuk talabul ilm, untuk belajar, untuk hadir di majelis ilmu, online maupun offline. Ya, supaya apa? Kita memahami apa yang diperintahkan kepada kita. Supaya kita bisa menjalankan keistiqamahan itu bukan sesuai dengan selera kita, tapi sesuai dengan kebenaran yang Allah sampaikan, sesuai dengan wahyu, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita terkena di dalam jebakan-jebakan syaitan yang merasa diri kita sudah istiqamah, ternyata kita bukan istiqamah sebagaimana yang diperintahkan, tapi karena memang kita mengikuti selera yang kita mau. Allah musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz Zainab. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi sekaligus juga pengingat kepada kita semua agar lebih berhati-hati tadi ya. Kuncinya adalah berhati-hati
agar kita beristiqomah atas apa yang diperintahkan begitu, dan tidak Betul. pula melebih-lebihkan, berinisiatif begitu ya, tidak berinisiatif sehingga akan muncul apa bid'ah-bid'ah baru. Nauzubillah. Baik, terima kasih Ustaz atas pengingatnya, dan kita sudah memasuki sesi 2 sebagaimana yang telah kami informasikan bahwa di sesi 2 kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk itu kami langsung persilahkan saja kepada jemaah yang ingin bertanya, boleh mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya. Baik, sebelum menunggu pertanyaan dari jemaah, kami ingin informasikan untuk kajian selanjutnya, yaitu Kitab Fikih dan Doa, Kitab Fikih Doa dan Zikir, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang insya Allah akan dimulai pada hari Kamis 2 April 2026 atau 13 Syawal 1447 Hijriah, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, bersama Ustadz Wira Mandiri Akhrun Hafizahullah di kajian Kitab Fikih Doa dan Zikir. Kami persilakan jemaah yang ingin bertanya untuk mengklik tombol raise hand terlebih dahulu jika jemaah ingin bertanya langsung, ataupun juga em, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini. Sekaligus juga tadi sudah kami share untuk jadwal kajian hari Kamis tanggal 2 April 2026, dan juga link untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp pekerja mengaji untuk link Ikhwan dan Pemuda. Kami persilakan jemaah yang ingin bertanya. Baik, bentar saya klik dulu di chat box ini. Oke. Iya, nampaknya belum ada yang berkirim pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah. Semangatnya jamaah untuk supaya kita bisa ketemu di Zoom meeting kan ini. Untuk Iya, apa betul. namanya? Supaya kita bisa apa namanya halal bihalal istilahnya. Betul, Ustaz. Halal bihalal untuk istilahnya. Barakallahu fikum, masya Allah. Bentar. Tabarakallah. Biasanya ada yang Haji ngechat udah juga. merindukan kajian ini. Barakallahu fikum. Betul, Ustaz. Bentar, ini eh, ada yang terakhir di sini Ummu Zainab. Kami langsung persilahkan kepada Ummu Zainab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, eh, apakah Halo Mas. boleh apakah boleh ketika kita sudah melaksanakan sholat wajib, terus itu langsung sholat sunnah, misalkan sholat ba'diyah, isya atau maghrib kayak gitu, Ustadz. Terus setelah, Tanpa maksudnya zikirnya itu setelah sholat sunnah, boleh nggak, Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fikum. barakallah. Nah, apakah boleh melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu, baru kemudian melakukan zikir sesudah sholat? Itu yang sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir sesudah sholat. Dan kalau anti memindahkan itu zikir sesudah sholat wajib ke sesudah sholat sunnah, maka itu menyelisihi sunnah. Ya, benarnya adalah zikir terlebih dahulu, zikir sesudah sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian sholat ba'diyah. Ya, kenapa? Karena kalau memindahkan zikir-zikir sholat wajib ke sesudah sholat ba'diyah, itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan seperti itu zikir sesudah sholat sunnah. Ya, sesudah sholat sunnah kita tidak dianjurkan untuk zikir sebagaimana sesudah sholat wajib. Sesudah sholat sunnah itu boleh zikir secara bebas, ya. Mau istighfar, mau berdoa, angkat tangan. Yang ini berbeda dengan sesudah sholat wajib. Kalau sesudah sholat wajib kan tidak ada sunnahnya zikir dengan mengangkat doa dengan mengangkat kedua tangan. Berbeda dengan
sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh sesudah sholat misalnya doa minta kepada Allah tertentu dan lain sebagainya. Namun kalau sholat wajib maka mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana zikir-zikir yang beliau ajarkan. Jadi sebaiknya tidak melakukan hal itu karena ini merubah atau menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban Ustaz Ali atas pertanyaan Ummu Zainab yang tadi menyampaikan pertanyaan. Semoga menambah hasanah keilmuan kita di malam hari ini. Berikutnya eh, pertanyaan melalui chat box. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Biasanya ada kegiatan tukar kado yang ditentukan harganya. Setelah saya dengar kajian, maka ini tidak diperbolehkan karena ada unsur gorornya. Apakah bisa kita Nah, ikuti kegiatan ini? Karena misalnya ketua panitia mengatakan bahwa ini kan tidak memaksa atau pesertanya kan ikhlas. Dan apakah tindakan admin atau panitia ini diperbolehkan? Demikian Ustaz pertanyaannya. saya masih belum clear terkait dengan yang dimaksud dengan tukar kado itu mekanismenya seperti apa. Antum pernah tahu Kang Zee seperti apa bentuknya? Eh, Biasanya kayak tadi Ustaz halal bihalal ada istilahnya tukar kado ataupun juga direuni begitu ya. Eh, Ya. apa, Panitia menentukan misalkan kadonya minimal 50.000 maksimal hingga tidak terbatas begitu Ustaz. Ya, Nanti oke. di tukar kado apalah mekanismenya seperti apa ada apa ya pokoknya nanti ada gerakan tertentu nanti si kado kita ketemu di mana ada di siapa ya mereka itu penerimanya begitu dan sebaliknya begitu Ustaz. Oh. Nah, Allah alam bisawab. Kalau menukar hadiah ya, namanya hadiah ya. Hadiah itu adalah sesuatu yang gharar itu dibolehkan di dalam hadiah. Ya namanya hadiah, akadnya hadiah itu sesuatu yang unpredictable ya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Ya, jadi gharar di dalam hadiah itu boleh. Ya, hanya hadiah saja ya, konteksnya hadiah, bukan transaksi jual beli. Yang namanya hadiah itu misalnya tiba-tiba antum dapat hadiah 1 miliar misalnya, tiba-tiba dapat hadiah 100.000, ya namanya hadiah. Ya, sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Maka gharar di dalam hadiah itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau apa namanya apa yang dilakukan itu misalnya tadi ada ketentuan minimal berapa maksimal berapa dan itu diikuti sebagaimana yang semestinya tidak ada upaya cheating atau nakal atau khianat di dalam hal yang seperti ini maka wallahu alam bishawab anak belum memahami secara spesifik pelarangannya di mana ya kenapa dilarang karena pada hakikatnya apa namanya hadiah itu sifatnya adalah boleh gharar di dalam hadiah. Karena seperti misalnya antum memberi hadiah kepada seseorang, ya namanya hadiah itu tidak harus sesuai dengan apa namanya kompensasi yang semestinya dia terima. Misalnya, antum memiliki seorang karyawan yang gajinya adalah sesuai dengan akad di awal 2,5 juta misalnya. Maka antum gaji dia dengan 2,5 juta atau 5 juta atau 10 juta misalnya begitu. Antum ingin memberi hadiah kepada dia 2,5 juta, tiba-tiba antum kasih ke dia nih anak kasih ke antum 10 juta. Dia kan kaget, "Loh, gaji saya kan 2,5 juta." Benar, tapi 7,5 juta adalah hadiah dari anak. Apakah boleh begitu? Boleh. Ya, ini boleh. Allah alam bisawab. Baik. Boleh Selanjutnya pertanyaan. menambahkan Ustadz? Boleh, silakan. Oh ya silakan nomor. Silakan Muhammad. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. sedikit jelaskan. Nah, Kang Zi terdengar suara Muhammad Kang Zi? Anak tidak mendengar nih Kang Zi. Tidak juga Ustaz, tidak terdengar. Sudah terdengar Ustadz?
Ya, sekarang terdengar. Ya, Beliau tidak. ya Ustadz, untuk masalah teknis tukar kado biasanya itu bukan hadiah Ustadz, tapi bisa dikategorikan barter Ustadz. Karena setiap peserta yang hadir itu kalau ikutan dia harus membawa kado. Kado di sini sesuatu yang dibungkus, jadi nggak tahu apa isinya. Cuma harganya ditentukan. Misalnya besok bawa bungkusan atau kado itu harganya 10.000. Jadi setiap Iya. orang isinya 10.000. Entah apa isinya Hmm. kita nggak tahu. Nah, Oke. orang yang ikut kegiatannya itu biasanya kadonya dikumpulin di tengah. Nah, semua orang nanti dapat gitu, Ustaz. Tuker-tukerannya nggak ditentuin siapa menukar ke siapa. Nah, di sini Oh. letak gorornya karena barter dan kita nggak tahu apa isinya. Nah, Oh. yang ditanyakan adalah ketika seseorang telah mendengar bahwa itu ada gorornya karena termasuk barter. Tapi Nah, dibilang ya kalau pesertanya nanti ikhlas-ikhlas aja menerima kadonya, kan itu boleh-boleh aja. Apakah tindakan yang seperti itu diperbolehkan atau sebaiknya dihindari? Mungkin itu pertanyaannya, baik. Ustaz. Mungkin nggak Muammar, seseorang itu nggak nerima karena hadiah. Konteksnya hadiah itu membuat seseorang itu ya karena yang dapat si fulan, anak nggak dapat, harusnya ikhlas ya, harusnya seperti itu. Ya, Semuanya harusnya pasti seperti dapat, itu. Ustaz. Oh, ya gitu ya. Nah, Iya, kalau karena semuanya pasti dapat, maka ini adalah kesepakatan untuk barter jadinya. Kalau kesepakatan barter, ini seperti jual beli, ya. Karena barter itu seperti jual beli, menukar barang dengan nilai tertentu. Ya, iya, Ustaz. apakah nilai itu nominal cash finansial tertentu ataukah barang yang senilai dengan itu. Nah, ini harus ada kejelasan kalau barter karena itu akadnya seperti akad jual beli akhirnya. Yang tidak boleh seseorang ada unsur gharar di sana. Allah a'lam bishawab. Nah, kalau dari konteks barter betul jelas bahwa itu menjadi sesuatu yang haram kalau melakukan hal yang seperti itu. Maka sebaiknya kegiatan yang seperti ini tetap dilakukan, tapi konteksnya adalah hadiah yang diberikan bukan kepada yang mereka yang datang, tapi diserahkan kepada yang lebih membutuhkan misalnya. Jadi misalnya diberikan kepada para anak-anak yatim, duafa, orang-orang miskin. Jadi mereka datang bukan untuk mengejar mendapatkan barteran dari hadiah yang mereka bawa, tapi mereka sharing untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang lebih berhak dan membutuhkan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah Nah, khairan, Ustaz. wa jazakillahi khair. Baik, berikutnya pertanyaan dari jamaah akhwat melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan izin bertanya ya Ustazi, apakah jika orang tua yang tidak ridho dan dengan sifat buruk, orang tua yang tidak ridho dengan sifat buruk menantunya akan berpengaruh buruk pula kepada rumah tangga anaknya yang menjadi pasangan menantu tersebut. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik, barakallahu. Sifat buruk ini memang eh, siapa yang ridho dengan sifat buruk ya, mau jangan bicara orang tua, mertua, pasangan, ya setiap kita akan kesal dan tidak ridho dengan sifat-sifat buruk tersebut. Namun bagaimana ekspresi atau sikap terhadap eh, menyikapi orang-orang yang memiliki sifat atau karakter yang buruk inilah yang mesti menjadi sebuah perhatian ya. Apakah itu akan berdampak di dalam rumah tangga itu tergantung ya sifat buruk yang seperti apa yang ada pada eh, menantu ini tadi ya. Jika sifat-sifat buruk ini seperti sikap-sikap yang mengarah kepada pengkhianatan, ini sifat buruk, khianat misalnya, dia tidak setia atau misalnya dia suka melakukan hal-hal yang kekerasan misalnya secara fisik maupun verbal. Hal ini adalah sifat-sifat buruk yang sesuatu yang perlu dicermati, perlu dicermati.
yang perlu menjadi sebuah pertimbangan besar. Bahkan Ana ada dalam sebuah risalah yang Ana susun di sebuah e-book tentang mata kuliah menjelang pernikahan. Konteksnya adalah memang untuk mereka yang mau menikah. Ya, di situ Ana memberikan sebuah karakter atau penilaian, sejumlah penilaian yang karena menggunakan istilah anak-anak muda sekarang, yaitu Ana istilahkan menjadi red flag di calon pasangan kita. Jadi apa karakter-karakter yang perlu menjadi pencermatan bagi setiap calon pasangan terhadap calon pasangannya, ya calon suami terhadap istri atau sebaliknya. Ya di situ anak klasifikasikan menjadi sebuah red flag yang anak istilahkan sebagai deal breaker. Ya, kenapa deal breaker? Jadi kalau karakter atau sifat itu ada pada calon pasangan antum, maka sudah sesuatu yang memang tidak boleh ditolerir, ya, sesuatu yang tidak boleh ditoleransi. Ini adalah sesuatu yang harus segera diantisipasi dan jangan diteruskan kalau memang sifat itu ada di calon pasangan. Ada sesuatu yang memang harus diwaspadai, ya, misalnya diwaspadai itu orang yang dia itu misalnya sebagai contoh adalah dia orang yang selalu mencari pembenaran terhadap sikap-sikap atau perilaku-perilaku buruknya, selalu mencari dalih pembenaran dan susah untuk minta maaf, misalnya itu perlu dicermati. Atau terkait dengan isu bahwa misalnya dia memiliki track record yang buruk di dunia kerjanya, pengkhianatan atau korupsi dan yang semisalnya, ya. Terus juga ada yang perlu misalnya di bagian yang ketiga yang Anda sebut sebagai red flag yang perlu tidak boleh diabaikan, ya, tidak boleh diabaikan, ya, terkait dengan susah untuk minta maaf atau hal-hal yang seperti itu. Dan itu Ana jelaskan. Nah, apakah ini ketidaksukaan mertua terhadap menantunya itu membuat keluarga itu menjadi keluarga yang buruk? Itu tidak selalu relatif karena ketidaksukaan mertua, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan ketidaksukaan mertua terhadap menantunya menyebabkan rumah tangga anaknya itu menjadi buruk atau berantakan atau bahkan menjadi perpisahan. Karena sifat buruk atau perangai buruk itu sendiri sudah menggaransi terjadinya keburukan di dalam rumah tangga itu. Ya, karena sifat buruk itu yang membuat rumah tangga itu menjadi gak baik. Bukan karena perasaan gak nyaman orang lain terhadap orang yang memiliki sifat buruk tadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, nah, jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Insya Allah sebelum ditutup, kami ingin eh, mendengar nasihat kalam akhir kalam di penghujung kajian malam hari ini dari Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita terus mohonkan kepada Allah Rabbul Alamin bahwa istiqamah ini, sehebat apapun idealisme kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang istiqamah, tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita sering-seringlah meminta kepada Allah, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, ini sering-sering meminta agar keistiqamahan untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di samping kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, juga pesan yang selanjutnya yang perlu dipahami bahwa memang di bulan Ramadan kita diberi pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, karena Allah memberikan pertolongan yang luar biasa berupa dibelenggunya syaitan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka dan seterusnya. Namun ketika kita menyadari bahwa kondisi ini sudah tidak ada di luar bulan Ramadan, bukan berarti kemudian menghentikan upaya kita untuk istiqamah di dalam ketaatan. Ya, bukan berarti seperti itu. Tapi kita terus memohon pertolongan dan juga berusaha secara maksimal untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan penuh kesadaran bahwa semua perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan, ya, syariat-syariat yang Allah syariatkan dalam ibadah di bulan Ramadan juga adalah ibadah yang bukan berhenti di bulan Ramadan saja. Ya, mau dibicara ibadah puasa, sholat malam, baca Quran,
banyak sedekah dan yang lain sebagainya, itu bukan ibadah yang hanya berlaku di bulan Ramadan saja, tapi itu ibadah yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Dan kita perlu menjadi seorang hamba Allah yang diberi taufik dan hidayah dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna kapan kita bisa menjalankan ibadah-ibadah itu sepanjang tahun. Karena batas akhir ibadah itu bukanlah bulan tertentu atau waktu tertentu. Batas akhir kita di dalam beribadah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan kajian pada hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah safarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ustaz dan juga keluarga, kemudahan kesehatan dan beraktivitas dan juga mudah-mudahan Allah melindungi Ustadz serta memberikan keselamatan di perjalanan menuju Jakarta nanti. Besok Ustadz ke Jakarta lagi, balik Jakarta. Besok insyaallah. Insyaallah. Besok, Besok Alhamdulillah. Baik, pagi juga akan berangkat. ya baik Ustadz, fi amanillah saja. Dan demikian jemaah sekalian, pertemuan kita di hari Senin, edisi hari Senin, hari ke-30 bulan Maret 2026, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 13 tanggal masuk ke tanggal 17 ya, 17 Syawal 1447 Hijriah. Demikian kita akhiri kajian pada malam hari ini. Atas nama kru Bumi Kebun Ngaji yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekhilafan selama memandu kajian ataupun juga pelayanan yang telah kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita, di istiqomahkan hati kita di jalur dakwah ini, jalur sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Amin wa jazakallahu khairan Ustaz.